Dalam pembahasan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana menggunakan applet untuk melakukan uji koefisien regresi berbasis simulasi ya. Nah, perbedaan uji korelasi dengan uji koefisien regresi adalah di sini kita sudah menduga salah satu variabel itu menjadi penyebab dari variabel yang lain gitu ya. Nah, jadi di kasus ini kita akan melihat dua variabel. Nah, variabel yang pertama itu adalah variabel yang kita duga sebagai penyebab dari variabel yang lain, dan si x itu adalah variabel yang explanatory ya. Dan si y itu variabel respon, dan kita akan membuat, dan kita sudah membuat model regresi linear sederhananya ya. Berarti sudah dibikin modelnya, yaitu adalah beta, mungkin saya pakai B ya, B0 ditambah B1X. Nah, B0 dan B1 nya itu sudah dihitung. Nah, di sini kita ingin menduga bahwa apakah B1 itu tuh 0 atau enggak gitu ya. Nah, jadi untuk contoh kasus ini saya menggunakan contoh kasus yang sama seperti sebelumnya, yaitu adalah apakah ada asosiasi antara kegiatan organisasi dengan prestasi akademik. Nah, jelas kegiatan organisasi ini dan prestasi akademik itu, kegiatan organisasi lah yang akan saya duga sebagai X, dan prestasi akademik yang akan saya duga sebagai Y. Jadi di sini H0-nya adalah tidak ada asosiasi. Jadi X tidak menyebabkan si Y, atau X tidak ada asosiasi antara X dengan Y. Nah, sementara HA-nya itu adalah terdapat asosiasi ya. Asosiasinya itu asosiasi yang negatif ya. Jadi di sini sebelum saya tulis negatif ya. Nah, jika ditulis dalam simbol, lagi-lagi karena B1 ini kan sampel ya. Nah, jadi kalau ditulis dalam simbol, ini adalah beta 1 sama dengan 0, dan ini adalah beta 1 kurang dari 0 ya. Nah, jadi H0 nya adalah beta 1 nya 0, atau dengan kata lain tidak ada asosiasi antara X dengan Y, dan HA nya itu terdapat asosiasi negatif antara X dengan Y, atau beta 1 nya itu kurang dari 0. Nah, kemudian kita masuk ke dalam strategi 3S. Nah, statistik yang pertama, lagi-lagi kita karena di sini saya belum ada datanya saya akan ambil dulu ya. Nah, ada di chapter 10, yaitu di GPA ini di sini. Nah, saya akan blok saja langsung, saya copy, dan kemudian saya buka appletnya. Applet yang sesuai itu adalah applet yang ini, correlation regression, dan saya clear data yang ada di sana, saya paste ya, dan saya use data, dan ini adalah datanya ya. Nah, sekarang karena ini adalah uji koefisien regresi, yang akan saya hitung statistiknya itu bukan korelasi, tapi model regresi linearnya ya, yaitu ini ya. Jadi GPA adalah 3,6 dikurangi 0,0059 waktu ya. Jadi model regresinya itu adalah B1 nya adalah bukan beta 1 tapi B1 nya 0039, atau tadi Y sama dengan 3,6 dikurangin X. Nah, ini adalah model regresi linear sederhananya, dan yang akan kita uji itu adalah yang ini ya. Apakah dia tuh 0 atau dia tuh kurang dari 0 ya. Jadi di sini B1 nya itu minus 0,0039, dan kita ingin menguji apakah ini tuh sudah cukup bukti nggak untuk menolak si A0, atau belum cukup bukti ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian hipotesisnya. Nah, lagi-lagi untuk melakukan uji berbasis simulasi, kita cukup centang bagian yang sebelah kanan ini, dan saya pilih statistik yang slope ya, karena beta 1 kan itu tuh slope ya. Dan kemudian saya akan melakukan shuffle Y value sebanyak 100 saja langsung. Dan di sini saya sudah melakukan 100 simulasi, dan dari setiap 100 simulasi ini akan menghasilkan 100 statistik slope ya. Jadi 100 beta B1 ya. Jadi di sini terdapat 100 buah B1, dan saya ingin menguji apakah 0,0059 minus 0,0059 itu cukup sering terjadi atau tidak di sini gitu ya. Nah, jangan lupa karena
hipotesis alternatifnya itu adalah beta 1 kurang dari 0, maka di sini saya akan tulis yang less than, dan di sini saya tulis minus 0,0059, dan kita hitung. Ya, ternyata dari 100 simulasi hanya ada 3 simulasi yang menghasilkan slope yang kurang dari 0,0059 atau lebih ekstrim dari itu. Nah, saya akan lakukan sampai 1000 simulasi. Dan ternyata dari 1000 simulasi ada 37 ya, berarti p-value-nya 0,037. Nah, jika saya pakai alfa yang 5%, maka kita punya cukup bukti, kita punya bukti yang kuat untuk menolak hipotesis 0 ya. Atau dengan kata lain, kita punya bukti yang kuat ya untuk mengatakan bahwa ada asosiasi negatif antara banyaknya kegiatan mahasiswa di organisasi ya di luar akademik dengan prestasi siswa tersebut di akademik ya. Nah, jadi ini adalah contoh kasus bagaimana kita melakukan uji koefisien regresi berbasis simulasi. Nah, sekarang saya akan masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua ini si peneliti menduga bahwa ukuran piring itu semakin besar seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, jadi yang jadi sumbu X-nya itu, yang jadi variabel eksplanatorinya itu waktu, sementara yang jadi variabel responsnya itu adalah ukuran piring ya. Nah, seperti biasa H0-nya itu tidak ada asosiasi, sementara hipotesis alternatifnya itu terdapat asosiasi positif antara waktu berjalan dengan ukuran piring. Nah, berarti kalau saya tulis dalam simbol itu adalah ini B1 sama dengan 0, dan ini B1 lebih besar dari 0. Nah, semoga cukup jelas ya kenapa di contoh kasus ini beta 1-nya lebih besar 0, sementara di contoh kasus yang pertama itu beta 1-nya itu kurang dari 0 ya. Nah, sekarang kita ambil datanya. Nah, kita akan menghitung statistik dari data itu seperti apa. Nah, di sini saya tutup aja dulu ya. Jadi kita ulang dari awal. Nah, datasetnya itu ada di lagi-lagi ada di chapter 10 di bagian ini ya, plate size. Ya, di sini ada sejumlah data ya, sumbu X-nya itu adalah tahun dan sumbu Y-nya itu adalah ukuran piring yang si peneliti ambil dari berbagai restoran di suatu kota atau di suatu negara ya. Nah, saya akan select all dan copy. Kemudian saya pindah ke applet-nya, saya pilih applet yang correlation regression, saya clear data yang sudah ada, kemudian saya paste. Nah, di sini kelihatan adalah datanya nih ya. Nah, kita hitung yuk. Kita tunjukkan model regresinya adalah jadi ukuran piring itu sama dengan, atau Y itu sama dengan minus 14,8 ditambah 0,0128 waktu ya. Jadi Y-nya minus 14,8 ditambah 0,0128 X ya. Berarti B1-nya tuh di sini adalah 0,0128. Nah, kita pengen tahu nih, B1 yang positif ini apakah sudah cukup kuat untuk menolak H0 atau belum ya. Untuk itu kita akan lakukan simulasi. Nah, simulasinya dengan mencentang bagian ini, dan saya pilih statistiknya itu statistik slope ya. Nah, saya akan melakukan simulasi langsung sebanyak 1000 saja. Dan di sini dari 1000 simulasi sudah dihasilkan 1000 slope ya, 1000 statistik slope atau 1000 statistik gradient, dan kita ingin hitung apakah 0,0128 ini cukup sering terjadi atau tidak ya di sini. Nah, lagi-lagi karena hipotesis alternatif itu adalah beta 1 lebih besar dari 0, berarti kita pilih yang greater than, dan kita pilih 0,0128 ya. Apakah cukup sering terjadi nggak dari 1000 simulasi ini nih? Ternyata dari 1000 simulasi yang kita sudah lakukan, hanya ada 2 simulasi yang menghasilkan statistik yang sama dengan atau lebih ekstrim dari 0,0128. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa p-value-nya adalah 0,002 ya. Dan ini jelas kurang dari 1%. Dan berapapun alfa yang kita pakai, mau 1% atau 5%, kita sudah bisa menolak H0 ya. Sudah ada bukti yang sangat kuat untuk menolak H0. Berarti dengan kata lain, sudah ada bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ada asosiasi antara tahun berjalan ya, atau waktu berjalan dengan ukuran piring.
Nah, jadi sekian tutorial menggunakan applet untuk melakukan uji koefisien regresi berbasis simulasi. Semoga cukup jelas. Kita akan masuk ke tutorial applet untuk uji regresi ataupun uji korelasi namun berbasis teori ya.